Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi kisah kembali yang dikemas dalam sebuah video dan saya beri judul menemukan 12 keping uang koin kuno di kebun. Ini merupakan sebuah hadiah dari sang penunggu. Bagaimana kisahnya? Silakan ikuti videonya. Kejadiannya itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Jadi awalnya saya punya sebidang tanah itu untuk kebun. Lalu daripada tanah tersebut nganggur, jadi biarlah dimanfaatkan oleh saudara. Jadi tanah tersebut diolah oleh saudara itu untuk menanam palawija dan lain sebagainya. Entah setahun, entah 2 tahun lah itu sudah berjalan. Lalu tiba-tiba batin saya itu tertarik ingin coba untuk mengolah tanah tersebut. Dalam arti kata ingin belajar bertani lah, walaupun saya maaf saja belum pernah megang cangkul, tapi saya ingin belajar lah nyangkul. Dan setelah saya berbicara dengan saudara yang mengolah tanah tersebut, akhirnya sepakat dan kini diambil alih oleh saya. Lalu ya setelah saya memagar sekelilingnya kebun tersebut, kemudian saya babat-babat semua rumput dan lain sebagainya, dan mulailah saya melakukan kalau bahasa Sunda itu ditebal gitu ya, dicangkulin, ditebal karena mau diolah. Walaupun itu sudah pernah diolah, saya bentuk petakan-petakan. Nah, ketika suatu hari, entah di hari keberapa lah itu saya ke kebun, dan saya biasa membaca seperti kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika kalimati tammati min syarri ma khalaq. Nah, saya baca seperti itu, dan itu waktu itu kejadiannya habis sholat zuhur, karena kalau azan zuhur saya pasti pulang dulu ke rumah. Ya lumayan lah, jarak sekitar 200-300 meter lah dari rumah. Lalu ya saya bersih-bersih, saya makan siang, saya sholat, akhirnya saya kembali lagi ke kebun. Nah, pada saat itu ketika setelah saya membaca kalimat tadi, tiba-tiba ada suara gitu, suara perempuan, jadi mentertawakan saya. Dan saya balik tanya, kenapa kamu mentertawakan saya? Ya beliau bilang, katanya itu kol-kolahnya gitu. Jadi memang di ujung kalimat kan kholak,
Jadi holak di sini saya hanya holak begitu saja, walaupun itu sebenarnya saya dalam hati saya membacanya. Tapi beliau sangat apa ya, istilah ngoreksinya tuh inilah gitu, bagus lah. Jadi holaknya kan harus kolahnya harus holak kan gitu, harus mantap lah gitu kan. Jadi saya cuma holak gitu saja. Jadi ditertawakan, artinya suruh diperbaiki sama beliau. Jadi ya saya juga balik tertawa, dia tertawanya iya, istilahnya yang gaib saja itu jin saja yang mengerti gitu tentang tajwid, sampai mengoreksi saya. Ya saya jadi malu sebenarnya kan dikoreksi oleh beliau. Saya malu tapi juga saya bangganya apa, beliau mau mengoreksi saya, ya saya berterima kasih kepada beliau. Nah setelah itu ya sudah, saya masuk ke dalam kebun, ya saya melakukan aktivitas seperti biasa, dan aromanya tuh sangat wangi sekali, yang belum pernah saya mencium aroma tersebut. Dan lalu ya saya tidak berpikir atau tidak mengingat-ingat lagi beliau, jadi ya karena saya lagi fokus ke niat saya ingin menanam gitu, menanam sesuatu di kebun tersebut. Jadi ya saya melakukan ya membuat bedengan atau nyebutin rumput atau memperbaiki pagar yang belum selesai dan lain sebagainya. Jadi banyaklah pekerjaan yang harus saya tangani, dan itu saya sendirian. Nah ketika saya mulai nyangkul tersebut, itu kadang sekali cangkulan nemu satu koin, lalu terus jeda berapa waktu nemu lagi, dan itu tidak satu titik, tidak satu tempat, jadi bertebaran lah gitu istilahnya, seperti disebar. Ya terus saya nyangkul dapat lagi, terus saya nyangkul dapat lagi, dan itu kurang lebih 1 minggu lah, 1 minggu setiap nyangkul saya nemu gitu. Akhirnya saya kumpulin saja. Nah setelah dihitung-hitung itu ada 12 keping, dan saya nggak ngerti tentang koin itu, koin apa, pokoknya saya asal nemu logam ya saya kumpulin sudah, dan saya cuci, lalu saya simpan, dan saya meneruskan aktivitasnya. Ini uangnya, bisa uangnya saya simpan, nanti di zoom sama video satu persatu. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk memamerkan sebuah koin, karena kalau masalah koin sih ini koin biasa, cuma kan ini berhubungan dengan yang misteri. Jadi misterinya kenapa ketika tanah tersebut dikelola oleh saudara sudah berkali-kali diolah gitu, karena nanam palawija misalnya habis nanam cabai, terus kan setahun terus suka ada hujan, jadi kan rata lagi, dicampur lagi, dibolak-balik, tanah itu selalu dibolak-balik. Kenapa tidak ditemukan oleh saudara saya tersebut? Dan ketika tanah tersebut dikelola oleh saya, menemukan gitu, dan berkaitannya dengan yang tadi mengoreksi kol-kolah saya. Jadi pemirsa mohon maklumi, artinya di sini saya tidak menitik beratkan ke bentuk-bentuk koin, ini jenis koin ini mahal atau apa. Tidak, saya tidak mempermasalahkan koin ya. Yang saya permasalahkan bahwa saya menemukan koin dari kebun yang bisa dianggap ini sebuah hadiah dari beliau. Ya silakan untuk lebih jelasnya dilihat video tentang koin-koin ini.
koin-koin yang saya temukan di kebun, ya saya menampilkan apa adanya. Ya memang nemunya seperti itu. Jadi wallahi saya itu mengalaminya secara alami, tidak dibuat-buat ataupun direkayasa atau dipanggil atau diundang bagaimana, tidak. Jadi ini terjadi dengan secara alami. Suatu hari ketika saya nyiram di sore hari itu kebetulan airnya kecil karena saya menggunakan air dari pump. Jadi si tanaman itu belum tersiram semua, baru sebagian. Dan karena waktunya udah mepet mau maghrib, akhirnya saya putuskan untuk menyelesaikan. Dan saya pulang, maksudnya ingin melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, nyampe isya. Nah, saya ada niat dan rencana habis isya mau kembali nyiram ke kebun lagi. Nah, singkat cerita, selesai sholat isya, ya saya bawa perlengkapan lampu emergensi lah, karena di kebun kan nggak ada lampu. Jadi saya bawa lampu emergensi 2. Terus saya ke kebun, lalu saya tancapkan bambu. Tujuannya bambu yang saya kasih paku untuk mengaitkan lampu, saya tancapkan di situ dan saya niat mau nyiram di petakan yang pertama. Itu umpamanya di sini petakan pertama. Nah, ketika saya sudah tancapkan, saya melihat, kok saya melihat ada yang melingkar gitu. Saya melingkar itu, ya saya pikir seperti bonggol pisang gitu, atau kulit pohon pisang tuh. Karena kan banyak di kebun saya itu yang udah kering-kering. Tapi anehnya kok pas di jalan, di tempat bersih, bukan di rumput-rumput atau di tempat sampah-sampah, tidak. Ini justru di jalan, di tempat selokannya, apa, antara bedengan dan bedengan lah, kan ada selokannya. Itu di situ melingkar, ya besar, sudah gini besar. Begitu saya lihat kok seperti ular, tapi lihat lagi kayak bukan. Tapi masa di situ, itu kan tempat saya lewat bersih. Jadi saya ngomong sendiri, batin saya bilang itu ular. Tuh, akhirnya oh iya itu. Nah, terus saya deketin, ya udah di situ terjadilah saya komunikasi, artinya saya bicara bahwa ya terima kasih sudah menunggu kebun saya. Terus saya ngambil air, maksudnya mau menyiram di tempat tersebut. Begitu saya kembali habis ngambil air, ya hilang, nggak ada, ularnya hilang. Ya sudah, ya saya lanjutkan pekerjaan sampai selesai. Ya intinya koin-koin itu merupakan hadiah dari beliau. Ya saya aturkan terima kasih. Yang penting jangan sampai ada embel-embelnya. Kalau sebatas memberi ya saya terima, tapi saya tidak minta. Tapi kalau misalnya ada embel-embelnya yang pada akhirnya minta ini minta itu, ya lebih baik saya kembalikan. Untuk apa? Toh uang ini tidak bisa buat beli rokok atau buat beli kopi saya. Ya akhirnya saya simpen doang gitu kan. Ya demikianlah pemirsa kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dari saya. Saya ini adalah manusia biasa, manusia yang masih perlu banyak belajar, yang masih fakir ilmu. Ya di sini saya tidak bertujuan untuk pamer sesuatu, saya hanya berbagi saja. Dan itu pun bagi yang berkenan silakan mengikuti, yang tidak pun ya tidak apa-apa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.